Bang Masinton, komentarnya dulu untuk sentimen negatif Ganjar dan ternyata dari total percakapan serta jumlah engagement, Mas Ganjar agak turun. Iya, kalau dari sisi sosial media ya, pendukung Pak Ganjar ini kan bukan pemain sosial media gitu. Jadi kalau dia terlihat kecil di sosial media, ya pasti lebih kecil. Karena tidak semasif umpama 02 atau 01 dalam memelihara buzzer-buzzer begitu ya. Nah jadi ya itu sangat berpengaruh. Itu kita sebagai sebuah fakta real dalam sosial media kita nggak bisa pungkiri. Itu kan. Ya. Nah jadi kalau tadi ya tapi Bang Masinton benar nggak sih Mas Ganjar agak main aman? Karena kalau terlalu menyerang masih berada dalam bagian pemerintahan. Benarkah jadi agak main aman? Pak Ganjar tidak dalam posisi main aman. Beliau tetap objektif dalam menempatkan posisinya. Mana yang harus beliau kritik, sampaikan, gitu loh ya. Beliau nggak mau terkesan, ini kan debat ya. Yang disampaikan itu adalah gagasan, pemikiran. Beliau konsisten di situ. Jadi bukan mau cari aman atau apa. Nah dalam banyak hal beliau tanyakan persoalan tentang etik. Pelanggaran etik di MK, kemudian tentang pelanggaran HAM, itu ditanyakan dan itu tidak bertendensi. Meskipun karena disebut apa? Pak Prabowo tendensius. Iya, karena begini nih, kalau kita lihat ya, kalau ditanya ini pelanggaran HAM, ya kesannya ingin memojokkan seseorang. Tidak, ini adalah tanggung jawab negara yang sampai saat ini belum selesai. Gitu Dan loh. bukan isu 5 tahunan sekali? Dan itu bukan isu 5 tahunan sekali. Dia menjadi naik trending ketika pembahasan HAM. Sebenarnya posisi pembahasan HAM, persoalan demokrasi, pemerintahan, pemberantasan korupsi, sebenarnya ini kadarnya sama ini semua. Tapi kenapa ketika persoalan HAM menjadi satu persoalan dianggap tendensi, ya? Karena ada yang diduga, ya selama ini. Kok ya setiap pemilu 5 tahun ya karena apa kontestan yang selama ini ya sudah diberikan ya bapak itu lagi ya muncul gitu loh. Kalau itu nggak muncul, saya rasa kalau kontestannya bukan yang bapak itu lagi, persoalan pembahasan HAM tidak akan sesensitif ini gitu loh. Tidak dianggap tendensius gitu loh, karena ada yang diduga di situ. Ya, ada terlibat dalam persoalan kejahatan penghilangan paksa ya di masa lalu, maka ya bapak ini lagi, ya maka dia menjadi isu. Tapi ada respons dari Pak Prabowo. Pak Prabowo merespons Ganjar dengan bilang, tanyakan dong ke cawapres Anda, ada Menko Polhukam Mahfud MD di situ. Nah, iya. Kang Asep bentar ya. Enggak? Kang Asep, apakah ini tanggung jawab Menko Mahfud untuk menyelesaikan persoalan karena mereka nggak paham. Semua ngomong HAM, mereka nggak belajar. Ada undang pengadilan HAM, ya ada undang-undang HAM. Mereka nggak paham kalau penyelesaian HAM itu dari mulai Komnas HAM sebagai penyidiknya adalah Kejaksaan Agung, ya, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sampai sekarang juga tidak pernah terbentuk hakim HAM-nya, ya. Jadi mau ngomong itu juga mereka, maaf saya tidak bermaksud membela 02 ya, HAM juga tidak. Apakah itu udah ancaman hukumannya udah daluarsa? Mereka nggak paham juga. Itu tanggung jawab komando. Kalau HAM kan nggak ada daluarsanya. Makanya bukan daluarsa itunya penuntutannya, tapi ancaman hukumannya yang di KUHP itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kejahatan memang mundur aja boleh yang ad hoc. Pengadilan yang HAM. tidak pernah bisa membedakan tadi pengadilan ad hoc dan pengadilan HAM. Dia lihat waktunya. Nah itu retroaktifnya nggak berlaku untuk ad hoc. Nah itu yang tidak pernah dipersoalkan. Tapi sampai sekarang ngomong HAM lagi, kembali bapak itu lagi. Harusnya Pak Maman orang hukumnya jelaskan biar terang semua. Jadi jangan dibawa opini-opini yang menyesatkan, yang tidak kembali ke ajas legalitas. Clear sama itu kan. Tapi sekarang penyelesaiannya. Jadi Bapak Mahfud, saya tidak maksud menyerang 03 ya. Ya kan clear kan semuanya. Kalau memang nggak ada ajas praduga bersalah, harus dengan putusan. Kalau sekarang malah lebih parah lagi. Jadi benar nggak ini bagian dari tanggung jawab Menko Polhukam? Ya, sudah ada rekomendasi dari DPR. Hukum di situ kan. Betul, ada bagian tanggung jawab cawapres. Satu bagian dari 03, bagian apa Mahfud. Panggil kejaksaan, panggil Komnas HAM. Mau diapain ini? Maju-maju kita putusan. Kalau enggak, udah jangan ngomong lagi ituan gitu. Kan kita jadi ngomongin gituan kayak Pak RT debat. Kemarin itu sudah ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Tapi bukannya itu sekarang konsentrasinya yang 02 nih. Gitu Pak Prabowo, clearkan dulu. Memang kalau terlibat buktikan, kalau enggak juga nyatakan dia tidak ada. Karena tanggung jawab komanda. Kenapa Bang Maman? Itu harusnya. Saya coba respon ya. Kalau sepengetahuan saya mungkin udah ratusan kali.
dijawab nih mengenai isu HAM. Satu itu, yang kedua, Mbak, kita kan bukan hidup dalam ruang hampa. Makanya tadi ada bahasa Pak Prabowo yang mungkin menyebutkan kita bukan lagi anak kecil. Come on. Gini loh, pertanyaan itu terhadap Pak Prabowo, sebetulnya kan itu mau mencoba mentendensikan dan menyerempetkan itu kepada Pak Prabowo. Ini kan kita sama-sama pemain lapangan, Bos. Jadi nggak ada, ini semua ruang politik kok. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada si A atau si B itu pasti punya maksud. Nah ini yang tadi saya bilang, selalu kembali lagi nggak ada sebenarnya. Kalau mau nanya hari ini, setiap minggu ada kok aksi Kamisan di depan Istana Negara. Pertanyaan saya, siapa hari ini politisi di Republik Indonesia yang konsisten dan serius mendampingi para mereka-mereka yang ikut aksi Kamisan? Kalau kita mau bicara isu HAM, nggak ada. Yang kedua, Mbak, saya ini bagian dari Sivitas Akademika Trisakti, Mbak. Sampai hari ini, saya ikut terlibat itu mengurusi semua urusan itu. Tapi sampai hari ini kita masih konsisten kok. Kalau serendah-rendahnya perjuangan kita, yuk minimal kita perhatikan keluarga korban. Oke. Tapi itu yang tadi saya bilang, poinnya saya nggak mau masuk ke dalam, sebetulnya saya nggak mau lagi nih masuk dalam perdebatan ini gitu ya. Tapi bagi saya konsisten aja. Oke. Jadi ini ruang politik yang kita paham kok semua akan selalu dipersepsikan kepada Pak Prabowo. Ya bagi saya, kita sebagai pendukung Pak Prabowo ini adalah bagian dari konsekuensi logis yang harus diterima. Benarkah ini hanya sekedar pertanyaan politis dan tendensius hanya untuk demi kepentingan menjatuhkan lawan di debat, Mbak Bibip, kalau menurut Anda soal isu HAM? Ya, persoalannya adalah kalau mendampingi, siapa politisi yang mendampingi secara setia aksi Kamisan misalnya memang tidak ada, bahkan dari dua capres lainnya. Tapi masalahnya adalah Pak Prabowo itu memang rekam jejaknya menunjukkan bahwa bahkan dia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Enggak. Jadi, sorry Mbak, mohon maaf. Itu udah jelas sekali loh itu. Sebelum Mbak berlanjut, biar nggak terjadi mispersepsi, pemberhentiannya tidak secara tidak hormat. Tapi diberhentikan ya? Diberhentikan dengan hormat. Presiden. Oke, itu dulu ya. Jadi enggak, saya cuma mau meluruskan itu aja. Tapi kan intinya kan artinya ada rekam Iya. jejak yang juga memang harus diangkat dalam sebuah acara debat seperti itu. Karena kita bicara debat itu kan tidak hanya mempersoalkan, maksudnya untuk melihat calon presiden baik yang mana, bukan hanya programnya. Yang tidak bisa dibohongi adalah rekam jejak. Jadi bahwa itu perlu diangkat oleh para capres yang lain, itu menurut saya suatu langkah yang bagus untuk para pemilih untuk melihat siapa yang rekam jejaknya dalam konteks hak asasi manusia, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita pindah isu ya. Dan kalau saya tambah lagi ya, justru hari ini kita tertantang loh pada saat Pak Prabowo jadi presiden. Jadi akan kita buktikan bahwa memang proses penegakan HAM itu bahkan akan terjadi. nggak masuk visi misi loh, penegakan HAM berat. Nah, saya tunjukkan nih Mbak. Penegakan HAM berat. Nah ini yang tadi saya bilang, please do not talk before baca. Jadi jangan dulu bicara sebelum baca. Visi misi penegakan HAM itu masuk dalam poin nomor 1. Dalam 8. Penyelesaian pelanggaran HAM berat. Masa lalu. Penegakan. Saya udah baca soalnya. Dan udah diskusi hari Sabtu yang lalu. Susah dong kalau kita mau masukkan, kita bicara in general. Nah itu maksud saya. Penegakan HAM itu sudah mencakup. Itu beda soalnya. Mbak, kalau penegakan HAM saya juga bisa bilang. Penegakan HAM. Oke ya, saya bilang Mbak. Saya bilang Mbak secara fisik seperti ini. Tapi kalau kita mau detailkan, bisa lebih jauh lagi. Masalahnya tapi yang dua bisa sedetail itu. In general, komitmen Bapak Prabowo. Bang Iqbal dulu, baru ke Mas Sinton. Bang Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.